Salam damai, salam kasih Tuhan bagi kita semua. Shalom, selamat bertemu kembali di dalam renungan harian kita pada saat ini. Kita berdoa untuk memulahkan renungan kita. Mari berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Berikan kami pada saat ini waktu yang sesuai untuk memuji nama Tuhan. Dan biarlah Kau memberikan kami akal pikiran agar dapat mendengar, memahami, dan mengerti setiap firman ini. Terima kasih Tuhan, dalam namamu Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, judul firman Tuhan pada hari ini adalah keangkuhan membawa kepada konflik. Keangkuhan membawa kepada konflik. Dan ayat renungan di dalam Amsal 13 ayat 10 berkata, keangkuhan hanya mendatangkan pertengkaran, tetapi hikmah ada pada orang yang menerima nasihat. Saudaraku, perselisihan pendapat dan pertengkaran timbul bahkan dalam perkawinan yang paling baik. Bukan ketiadaan konflik, tetapi sebaliknya bagaimana konflik ditangani yang menjadi kunci penting kepada kejayaan atau kegagalan perkawinan. Kita diberitahu pada hari ini bahwa ada konflik atau tidak ada konflik, tetapi kunci sebuah perkawinan itu berhasil adalah bagaimana kita dapat untuk mengatasi segala sesuatu, yaitu kejayaan dan juga kegagalan dalam konflik kita atasi. Nah, beberapa daripada kajian yang paling terkini mengesahkan bahwa konflik yang ditangani dengan kurang baik boleh mempengaruhi mental, fisikal, dan kesehatan keluarga secara negatif. Perasaan marah, pahitan, dan ketidakbahagiaan yang kadang-kadang membawa kepada perpisahan dan perceraian seringkali terhasil jika tidak diatasi konflik yang terjadi. Persoalannya adalah apa yang menyebabkan konflik dalam perkawinan. Walaupun tidak ada dua situasi yang serupa, walaupun tidak ada situasi yang serupa, namun terdapat beberapa pola yang sama yang sering menghasilkan konflik dalam perkawinan dan boleh membawa kepada kecurangan dalam perkawinan ataupun perpisahan atau perceraian. Dan berikut adalah 4 daripada puncak-puncak yang mungkin terjadi dalam perkawinan. Boleh dikatakan konflik yang terjadi ini. Pertama, kemarahan atau kegeraman yang tidak diakui atau tidak diselesaikan. Perselisihan pendapat mengenai keuangan, seks, keibubapaan atau kerohanian dilaporkan sebagai beberapa daripada isu paling biasa di mana para pasangan mempunyai konflik. Kecuali ditangani, kemarahan, kegeraman boleh menjadi pencetus untuk konflik di masa depan. Sebenarnya ada banyak sekali konflik yang akan terjadi. Bagaimana cara kita untuk mengatasi pula? Mengambil mudah atau yang kedua ini adalah mengambil mudah atau menganggap remeh akan satu sama lain dan menjadi bosan dengan hubungan. Kadang-kadang para pasangan terlalu selesa dengan hubungan yang selesa dan tidak berusaha untuk bertumbuh dalam keintiman. Malangnya, ramai yang mulai berfokus pada perkara-perkara negatif yang mereka lihat dari diri pasangan mereka dan menggunakan itu untuk mengkritik dan malah menyerang kelemahan-kelemahan mereka yang dirasakan. Saudara-saudara, yang ketiga ini, gaya personality yang narasistik. Ini menerangkan seorang pasangan yang terlalu terlihat dengan diri sendiri, berpusat kepada ego diri sehingga dia nampaknya tidak mempunyai sebarang pertimbangan atau belas kasihan terhadap keperluan atau keinginan orang lain, termasuklah keperluan atau keinginan pasangannya. Mereka kelihatan seperti tidak mempunyai sebarang perasaan bersalah, penyesalan atau rasa malu atas kelakuan mereka yang menyakitkan atau tidak wajar terhadap pasangan mereka. Yang keempat adalah keangkuhan. Pada teks hari ini juga mengajar kita bahwa keangkuhan membawa kepada konflik.
Sifat semula jadi manusia yang berdosa berusaha untuk menguasai. Selain kita memberikan sifat berdosa kita atau keangkuhan mengawal kita akan berusaha untuk mengawal pasangan kita. Jika mereka juga membenarkan sifat semula jadi manusiawi mereka yang berdosa menguasai mereka, maka mereka akan berusaha untuk mengawal kita. Pergelutan untuk menguasai pasti membawa kepada konflik. Sebaliknya, sifat Kristus di dalam kita harus menuntun untuk menjadi lebih rendah hati. Sebagai ganti, coba menguasai orang lain, dan sifat Yesus di dalam kita akan menuntun kita mau melayani pasangan kita. Seharusnya tidak ada lagi konflik yang terjadi, dan kita kalau ada pun kita dapat mengatasi. Seperti yang Tuhan katakan bahwa dan kita minta, Bapa Tuhan Allah, bantu sifat semula jadi kami menjadi lebih serupa dengan Kristus, supaya kami akan berusaha untuk melayani satu sama lain, dan supaya sebagai ganti mempunyai konflik yang tidak sehat, kami akan mempunyai keharmonian yang penuh kasih. Keangkuhan hanya mendatangkan pertengkaran. Ini sangat benar. Jadi pada saat ini hilangkan, jangan ada lagi keangkuhan dalam keluarga kita. Mari berdoa. Tuhan di surga, terima kasih dengan nasihat-Mu. Berkati kami agar kami tidak angkuh. Terima kasih Bapa, memberkati hamba bersama dengan pasangan, juga semua yang mendengar firman ini dalam nama Yesus. Amin.